Kita dari SD Muhammad 11 Surabaya. Selamat datang pengunjung semuanya dalam event Januari Fest Kuliner and Multiproduk di Aquarium Mall Gunaraksa Tidar Surabaya. Oh iya Zaki, boleh dong kasih tahu sore ini yang tampil dari sekolah mana? Ya, tentu boleh dong. Kali ini para anak didik SMP Muhammadiyah 11 Surabaya yang akan tampil. Wow, SMP ya. Sering disebut School of Skill SMP Movement akan menunjukkan potensinya. Kayaknya ada yang sudah gak sopan untuk segera beraksi. Apalagi tahu tampilan pertama. Jelas tahu. Pakai bingis berikut ini tampilan bahkan Kiroa SMP Movement Surabaya. Kita undang dulu salah satu orangnya ke panggung untuk mengobrol sebentar. Silakan. Assalamualaikum kakak, boleh dong kasih tahu nama lengkap dan kelasnya? Waalaikumsalam, perkenalkan nama saya Diva Farabila dari SMP Muhammadiyah 11 Surabaya. Sebentar lagi mau menunjukkan kemahiran baca surat apa? Hari ini saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 78. Persiapan sebelum tampil berapa lama ya? 2 harian. Baik kakak, sudah siap. Sudah Berikan berikan tepuk tepuk tangan tangan ya Maria untuk aksi kita Surabaya. Dilarang ya? Enggak, maksudnya kenangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal Kamu udah gak jahat lagi ya sekarang ya? Silakan duduk kak, silakan duduk kak, sebelah kiri kak kosong. Jangan di sini kak ya. Silakan, silakan, awas, awas. Silakan kakak, silakan duduk kakak. Ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada sini, gitu loh. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya bercerita, Mufan juga pernah sisi bakat sebagai dai. Oh, saya tahu dan pernah loh. Pasti kenalnya sebelum naik panggung ya kan? Tidak dong, dari Mufan ini merupakan alumni S19. Kalau gitu boleh diajak ke atas panggung. Mohon perhatian Kak Akila, di mana keberadaanmu? Assalamualaikum Kak Akila. Kak Akila kelas berapa nih? Aku kelas 7. Oh, yang dibawakan tentang apa ya Su? Maaf Kak Akila maksudku. Tentang era digitalisasi. Mengapa Kak Akila pilih itu? Dan mengapa Kak Akila tidak pilih yang lain? Kak Akila nggak hafal ya? Bukannya nggak hafal sih, kayak ya biar anti mainstream aja gitu. Kalau misal tentang dakwah Islam atau tentang hal lain selain digitalisasi, itu tuh kayak mainstream aja. Jadi aku milihnya yang anti mainstream. Kita mulai sekarang ya. Mari kita sambut penampilan Kak Akila dengan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena atas kehadiratnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita atau Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Sebelumnya, kenalin nih, namaku Akela Safa Latisha. Biasanya sih dipanggil Akela ya, tapi kalau mau dipanggil manis juga boleh. Aku dari kelas 7D SMP Muhammadiyah 11 Surabaya. Nah, teman-temanku, bapak, ibu, dan semua orang di dunia ini, izinkan aku untuk menyampaikan sepatah kata tentang era digitalisasi. Iya, sebelumnya ada yang tahu belum apa itu digitalisasi? Nah, sebelum kalian tahu jawabannya, pendam dulu ya rasa penasarannya. Aku bakalan pantun dulu nih. Nanti kalian bilang cakep, yang gede ya suaranya ya. Ke pasar beli mie ayam. Mie ayam dimasak sampai matang. Saya depan yang menjawab salam ditambah cantik dan ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, digitalisasi itu udah jadi hal yang penting banget bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi, kita dapat melakukan banyak hal dengan lebih mudah dan cepat. Dari beli barang online, terus kerja dari jarak jauh, dan masih banyak lagi. Kita dapat akses informasi dan layanan hanya dengan satu kali klik. Gak kayak zaman dulu tuh, kita harus mondar-mandir ke sana, ke sini. Kita juga harus beli koran, kita harus pinjam radio tetangga, dan banyak lagi cara ribet yang dilakukan oleh orang zaman dulu.
Tapi jangan salah kata. Kita juga harus memastikan nih bahwa kita itu gak boleh memanfaatkan digitalisasi untuk hal yang gak baik ya. Contohnya, kita tuh lebih menghiraukan HP kita dibanding orang tua kita. Aku yakin banget 1000% kalau anak-anak zaman sekarang, kebanyakan ya, berarti cuma oknum, gak semuanya, itu tuh lebih menghiraukan HP-nya dibandingkan ucapan atau perintah orang tuanya. Betul apa betul? Nah, teman-teman, dengan digitalisasi ini kita dapat berhubungan lah, atau pokoknya kita tuh bisa mengenal semua orang yang di muka bumi ini hanya dengan handphone atau digitalisasi. Stand up. Nah, tapi kita juga harus waspada loh. Dengan adanya digitalisasi, itu tuh nggak cuman kasih dampak positif doang, ada juga dampak negatifnya. Contohnya, kita harus memperhatikan keamanan data dan juga kesenjangan digital. Contohnya aja nih ya, contoh. Ini kok gak di... Sekarang itu ada banyak banget hacker yang berkeliaran. Dan hacker itu sifatnya anonim, atau kita nggak tahu tuh siapa orang di balik hacker tersebut. Oleh karena itu, keamanan data jadi hal paling penting yang harus diperhatikan. Kita harus memastikan bahwa data kita aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Nah, yang selanjutnya itu adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital itu adalah adanya orang yang dapat akses digital dan orang yang nggak dapat akses digital. Contohnya, orang yang nggak dapat akses digital itu orang-orang pedesaan atau orang pedalaman kayak gitu. Nah, tentang digitalisasi ini ada di dalam surat Yunus ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yad'u mada fis samawati wal ard wa ma tuhil ayatu wan nadru qaumil la yu'minun." Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kemampuan, dan mencapai tujuan yang lebih besar. Sekian dari saya, semoga pidato saya kali ini dapat memberi banyak manfaat, dan mohon maaf ya kalau ada banyak salah kata. Saya, Akela, si paling imut, izin undur diri dulu ya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, suaranya bikin hati menyegar habis stadion Persebaya. Betul Citra, tapi tahu nggak yang akan ditampil berikut ini? Ya tentu tidak dong. Berarti kita perlu tanya yang tahu dong. Nah adalah, mending kita langsung undang aja ke Mata Sanggung supaya terjawab. Boleh, silakan talenta storytelling SMP Moven. Assalamualaikum Kak, siapa namanya? Dari kelas berapa? Syarifah dari kelas 8A. Apa judul cerita yang akan dibawakan? The Light Inside Lina. Are you ready? Ready? Yes. Silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
would like to tell you a story. Do you know what the title is? So the title is The Light Inside Lina. Please listen in carefully. Lina was a quiet Muslimah who loved reading and traveling. But unlike her friends, Lina was often shy and lacked confidence. She thought she was not beautiful, not smart enough, and not good enough. Every morning, she looked in the mirror and whispered, I wish I could be brighter. One day at school, her teacher announced a project about healthy lifestyle and inner beauty. Lina sighed. Inner beauty? I don't think I have that. After class, her teacher approached her. Lina, I want you to join this project. You have something special. You just need to discover it. That night, Lina sat alone in her room. She remembered her teacher's work and wondered, what makes someone truly healthy and beautiful? Suddenly, her mother knocked on the door. Toc, toc, toc. Lina, can I come in? She sat beside her and said, my dear, Allah has given every Muslimah a light in her hearts. This light shines when you take care of your body, your mind, and your soul. Let me show you how. First, her mother taught her about healthy habits. First, drink more water, sleep early, and move your body. Healthy body creates energy, and energy creates confidence. Second, she showed her the importance of ibadah. When you pray, when you read Quran, and when you talk to Allah, your soul becomes lighter, and your soul becomes peaceful, and your life becomes lighter. Third, she reminded Lina about good character. A kind Muslimah is always beautiful. Kindness is beautiful that never fades. Lina listened carefully, feeling a small spark inside her. On the next day, she joined her mother at. She woke up early, prayed Fajr, and recited a short surah. She drank more water, walked to school, smiled at her friends, and helped her friends who dropped her books. And little by little, something magical happened. Lina felt more energy. Her face looked fresher. Her face looked fresher. She felt happier and confident now. One afternoon in school, her teacher saw her Lina presenting confidently in class. Lina, I can see your light now. You're blooming. Lina smiled shyly. Maybe the light was always there. I just needed to take care of it. The end. Ladies and gentlemen, Lina learned that true healthy and beautiful start from within. Not from makeup, not from perfection, but from heart that is grateful, body that is cared for, and soul that connected to Allah subhanahu wa ta'ala. And that is how Lina became inspiring Muslimah. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Mat. Kita lanjutkan kembali untuk penampilan dari SMP Muhammadiyah 11 ya. Ya. Mana suaranya? Sekali lagi yang keren. Ya. Terima kasih. Kita panggil kembaran saya waktu kecil ya, Irfan dan Ahmad. Silakan Irfan. Wow. Dulu Kak Lupus kecilnya begini. Ayo, silakan. Irfan mau bantu nih.
karena bisa berbahaya. Tabel berikut ini merupakan pendekar SMP Muven. Bentar dong, jangan buru-buru. Kalau ketinggalan demo, Jakma. Oh ya, kita kenalan dengan satu pendekar Muven. Silakan naik ke atas stage. Assalamualaikum. Kak, bolehkah sebutkan satu persatu nama dan kelas? Lolita Zafar Cassandra dari kelas 8C SMP Muhammadiyah 11 Surabaya. Sebutkan torehan prestasi yang diraih pendekar tapak suci SMP Muven selama 2025. Menang 1 kali. Baik, sudah siap para pendekar SMP Mover? Hadirin yang hadir, mari kita sambut penampilan tapak suci Muven dengan semangat. Berikan tepuk tangan. Wah, sepertinya tadi ada penampilannya keren-keren ya. Tapi gerakannya seperti ini, kok belum ada ya? Jangan salah Aisyah, Muven juga punya para penari loh. Bila tari berarti bukan menjadi sekolah yang melestarikan seni dong. Betul sekali. Yuk kita undang satu penari Muven untuk ngobras alias ngobrol sore bentar. Boleh dong sebutin nama dan kelasnya? Nama saya Salsabila Darapusvita dari kelas 8C. Latihannya di mana biasanya? Biasanya kalau latihan cuma di sekolahan aja. Persiapannya sudah berapa lama ini buat tampil hari ini? Persiapannya cuma 3 hari aja. Tim tari sudah siap atau belum? Siap. Baiklah, kita tidak perlu repot-repot mencari pada kali tinggi karena berkeliling untuk tugasnya mereka. Loh, nggak gitu juga konsepnya, Is.
Kak Citra. Loh, kamu ini kok malah mau pulang? Parah sih kamu ini. Loh, bukan pulang, Cit. Tapi mereka mau ke dapur rekaman nyanyi. Mending temani Citra bentar untuk mengulik tampilan nyanyi Move. Oke deh, kita ajak vokalis yang naik panggung. Silakan vokalis bergabung dengan kita. Assalamualaikum Kak, siapa namanya dan kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Clarita Fatia Putri Arvindi dari kelas 8D. Lagu, judulnya apa? Cuma lagu satu aja, judulnya Surat Cinta untuk Starla. Berikan tepuk tangan yang meriah vokalis band.
Jihan sedih. Gak terasa acara ini sudah akan berakhir. Jangan bersedih Jihan, pasti akan ada event selanjutnya. Oh, indah bunga di tengah taman. Duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Batu pecah dibenturkan. Rusak bunga di tengah taman. Terima kasih kita berdua haturkan untuk semua teman-teman dan penonton semua. Sebagai persembahan terakhir, berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim HW Movement. Bisa nggak? Penuh anu itu. Kamu sudah dipilih untuk